Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, apa kabar? Semoga kalian baik di sana. Di video kali ini, aku dan teman-teman aku akan membahas mengenai peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Teruntuk kelas 11 MA Madrasah Aliyah, disimak video ini sampai habis ya, dan jangan di-skip. A. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performance penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikan dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Propaganda revolusi Abbasiyah ini banyak mendapati simpati masyarakat, terutama di kalangan Syiah, karena bernuansa keagamaan dan berjanji akan menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nama dinasti Al-Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad bin Ali bin Abdul bin Al-Abbas. Orang Abbasiyah merasa paling berhak dari Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah cabang Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. Menurut mereka, orang Umayyah secara paksa menguasai khalifah melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa bersamaan. Pendekatan terhadap kaum Malawi dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistem administrasi dari setempat, mengambil beberapa pegawai dan menteri dari bangsa Persia. Terdapat dua kelompok besar, yaitu kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, para pembesar negara, kaum bangsa non-Bani Hashim, petugas khusus, tentara, dan pembantu istana. Sedangkan kelas umum terdiri para seniman, ulama, pujangga fuqaha, saudagar, dan penguasa buruh dan petani. Disinilah diharapkan bahwa kaum Abbasiyah mendapatkan dukungan selama kekuasaan mereka tersebut. Peradaban Islam sangat berkembang jika pada masa Bani Umayyah lebih dikenal dengan upaya ekspansinya, maka pada masa Bani Abbasiyah yang lebih dikenal adalah perkembangan peradaban Islam. B. Tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu biografi Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu Ja'far Al-Mansur dilahirkan di kota Himaimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah, mantan seorang hamba sahaya. Abu Ja'far Al-Mansur bersaudara dengan Ibrahim bin Muhammad dan Abdul Abbas bin Muhammad. Yang kedua yaitu masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah kekhalifahan kelima dari Khalifah Abbasiyah dan memerintah antara tahun 768 hingga 803 Masehi.
Ayahnya bernama Muhammad Al-Mahdi dan kakaknya bernama Musa Al-Hadi. Yang ketiga yaitu masa kekhalifahan Abdullah Al-Ma'mun. Nama lengkapnya adalah Abdullah Al-Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rasyid Air pada tahun 170 Hijriah. Sejak kecil, Al-Ma'mun dididik di lingkungan istana Daulah Abbasiyah. Gurunya adalah Ja'far bin Yahya, seorang wasir pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid. Sebelum menjadi khalifah, Al-Ma'mun dipercaya oleh ayahnya untuk menangani masalah-masalah di bidang pertanian. Khalifah Al-Ma'mun menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari menyediakan berbagai buku, membangun perpustakaan atau baitul hikmah, hingga membiayai penerjemahan buku-buku berbahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. C. Periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Perkembangan fase pemerintahan dan kepemimpinan Daulah Abbasiyah terbagi ke dalam 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintah, dan kebijakan militer. Selama hampir 6 abad, para khalifah yang memegang kepemimpinan Daulah Abbasiyah ada 37 khalifah, yaitu periode pertama Daulah Abbasiyah mulai tahun 132 sampai 232 Hijriah. Sejak awal berdiri masa pemerintahan ke-9 Abu Ja'far Al-Wathiq, periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode pertama, yang pertama yaitu Abu Abbas Daulah mulai tahun 132 sampai 136 Hijriah. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur mulai tahun 136 sampai 158 Hijriah. Yang ketiga Muhammad Al-Mahdi mulai tahun 158 sampai 169 Hijriah. Yang keempat Musa Al-Hadi mulai tahun 169 Hijriah sampai 170 Hijriah. Yang keenam yaitu Harun Ar-Rasyid mulai tahun 170 sampai 193 Hijriah. Yang ketujuh Abdullah Al-Amin mulai tahun 193 sampai 198 Hijriah. Yang kedelapan Abdullah Al-Ma'mun mulai tahun 198 sampai 218 Hijriah. Yang kesembilan Al-Mu'tasim Billah mulai tahun 218 sampai 227 Hijriah. Yang ke-10 yaitu Abu Ja'far Al-Wathiq mulai tahun 227 sampai 223. Yang selanjutnya yaitu periode kedua. Periode ini berlangsung tahun 232 sampai 334 Hijriah. Sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdiri Daulah Buwayyah di Baghdad. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kedua yang pertama yaitu Al-Mutawakkil mulai tahun 232 sampai 247 Hijriah. Yang kedua Al-Mutsir mulai tahun 247 sampai 248 Hijriah. Yang ketiga Al-Musta'in mulai tahun 248 sampai 252 Hijriah. Yang keempat Al-Mu'tas mulai tahun 252 sampai 255 Hijriah. Yang kelima Al-Muhtadi mulai tahun 255 sampai 256 Hijriah. Yang keenam Al-Mu'tamid mulai tahun 256 sampai 279 Hijriah. Yang ketujuh Al-Muta'did mulai tahun 279 sampai 289 Hijriah. Yang kedelapan Al-Mu'tafi mulai tahun 289 sampai 295 Hijriah. Yang kesembilan Al-Muqtadi mulai tahun 295 sampai 320 Hijriah. Yang ke-10 Al-Qahir mulai tahun 320 sampai 322 Hijriah. Yang ke-11 Ar-Radi mulai tahun 322 Hijriah sampai 329 Hijriah. Yang selanjutnya yaitu periode ketiga Daulah Abbasiyah. Periode ini dimulai tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Persia berperan penting dalam pemerintah Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Buwayyah, seperti Khalifah Abbasiyah pada periode ketiga, yaitu yang pertama Al-Muqtafi
mulai tahun 332 sampai 334 Hijriah. Yang kedua yaitu Al-Mu'ti mulai tahun 334 sampai 362 Hijriah. Yang ketiga yaitu At-Ta'i mulai tahun 362 sampai 381 Hijriah. Yang terakhir yaitu Al-Qadir mulai tahun 381 sampai 422 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu periode keempat Daulah Abbasiyah. Pada periode ini berlangsung pada tahun 447 Hijriah sampai dengan 149 Hijriah. Yang pertama yaitu Al-Qayyim mulai tahun 422 Hijriah sampai 467 Hijriah. Yang kedua Al-Muqtadi mulai tahun 467 Hijriah sampai 487 Hijriah. Yang ketiga Al-Mustazir mulai tahun 487 sampai 512 Hijriah. Yang keempat yaitu Al-Mustarsyid mulai tahun 512 sampai 529 Hijriah. Yang kelima Ar-Rasyid mulai tahun 529 Hijriah sampai 530 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu Al-Mustafi mulai tahun 530 sampai 555 Hijriah. Yang terakhir yaitu periode kelima. Periode ini dimulai tahun 590 Hijriah sampai 1258 Masehi. Yang pertama yaitu Az-Zuhair mulai tahun 622 Hijriah sampai 623 Hijriah. Yang kedua Al-Mustansir mulai tahun 623 Hijriah sampai 640 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu Al-Mu'tasim mulai tahun 640 Hijriah sampai 656 Hijriah. Berakhirnya Daulah Abbasiyah datang seiring serangan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Kota Baghdad dan berbagai peninggalan sejarah dihancurkan. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. D. Penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang besar. Di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, daerah-daerah yang ditaklukkan dikembangkan menjadi pusat-pusat peradaban Islam, seperti Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghazrahan, Halab, Bukhara, dan lainnya. Daulah Abbasiyah tidak hanya menguasai wilayah tertentu. Para khalifah menjadi daerah kekuasaan sebagai pilar perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, sehingga bisa dirasakan adanya perbedaan dan kemajuan setelah dikuasai Islam dibandingkan pada masa sebelum kedatangan Islam. Wilayah-wilayah yang telah dikuasai Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah memasuki masa gemilang pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi atau 170 sampai 194 Hijriah. Harun ar-Rasyid dinilai sebagai pemimpin yang paling cakap dan paling mulia. Beliau memegang kekuasaan pada Daulah Abbasiyah selama 23 tahun. Hal-hal yang dilakukan Harun ar-Rasyid untuk memajukan Daulah Abbasiyah dalam masa kepemimpinannya yaitu memperindah kota Baghdad. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, kemegahan dan keindahan kota Baghdad mencapai puncak kejayaan sehingga kota ini memancarkan kejayaan Islam dan peradabannya dan sering dijuluki sebagai pusat peradaban dan kebudayaan tertinggi di dunia. Harun ar-Rasyid menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan, sedangkan Istana Harun ar-Rasyid dijadikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai cabang ilmu, mulai dari pendidikan, ilmu agama, hingga kesenian. Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, pimpinan pemerintahan. Pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi, dibantu oleh wizarat yang dijabat oleh wazir atau perdana menteri. Dalam menjalankan pemerintahan, dibentuk Diwanul Kitabah yang dipimpin oleh Raisul Kutab dan dibantu oleh beberapa sekretaris. Dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu beberapa Raisud Diwan. Yang kedua, wilayah. Pada masa Daulah Abbasiyah, tata usaha negara bersifat sentralisasi. Disebut juga dengan istilah
An-Nidhamul Idari Al-Markazi. Wilayah negara dibagi ke dalam beberapa provinsi yang dinamakan imarat dengan gubernurnya yang bergelar amir dan hakim. Imarat pada waktu itu ada 3 macam, yaitu imarat al-istifa, imarat al-khasa, dan imarat al-istilau. Yang ketiga, tanda kebesaran dan kehormatan. Untuk menunjukkan kebesaran khalifah, ditetapkanlah tanda kebesaran dan lambang kehormatan. Yang keempat, angkatan perang. Pada masa Daulah Abbasiyah, struktur kemiliteran sudah tertata di bawah Diwan Jundi, yang terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut. Kesatuan tentara pada masa itu terdiri dari Arif, Naqib, Qaid, dan Amir. Yang kelima, Baitul Mal. Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menempa segala kebutuhan pemerintahan. Baitul Mal pada masa itu terbagi menjadi 3 diwan, yaitu Diwanul Khazanah, Diwanul Azra'u, dan Diwanul Khazainu As-Shilah. Yang keenam, kehakiman. Pada masa Daulah Abbasiyah, kekuasaan politik telah mencampuri urusan-urusan kehakiman. Para hakim tidak lagi berijtihad dan memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman pada kitab-kitab mazhab 4 atau mazhab-mazhab lainnya. Organisasi kehakiman juga mengalami perubahan, antara lain telah dibentuk jabatan penuntut umum atau kejaksaan, di samping setelah dibentuk instansi Diwan Qadil Qudha. Kemunduran dinasti Abbasiyah. Kemunduran dinasti Abbasiyah dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama, faktor internal kemunduran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh luasnya wilayah kekuasaan, berdirinya dinasti-dinasti kecil, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, gaya hidup bermewah-mewah dan bersenang-senang, korupsi, umat Islam meninggalkan ajaran agamanya, sistem pergantian khalifah secara turun-temurun, serta khalifah usia muda tidak memiliki kemampuan memimpin. Yang kedua, faktor eksternal kemunduran dinasti Abbasiyah, yaitu terjadinya perang salib dan serangan tentara Mongol. Serangan ini dilancarkan oleh pihak Kristen terhadap kekuatan Muslim dalam periode 1095 sampai 1291 Masehi yang dikenal dengan Perang Salib. Hal ini dikarenakan adanya dugaan bahwa pihak Kristen dalam melancarkan serangan didorong oleh motivasi keagamaan, serta perang ini juga menggunakan